Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisil Dindia Putri dengan NIM 2020604070. Di mata kuliah Fikih Zakat ini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai amil zakat. Yang pertama yaitu di sini ada mukadimah. Zakat selain sebagai kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai bentuk hadirnya orang kaya untuk membantu saudaranya yang kurang mampu secara finansial. Jadi, zakat bisa dimaksimalkan fungsinya, maka fakir miskin sangat mungkin untuk bisa dientaskan dari keterpurukan ekonominya. Pemerintah harusnya hadir secara penuh dan bertanggung jawab atas warganya yang kurang mampu. Jika pemerintah memaksimalkan pengelolaan zakat, sangat mungkin kemiskinan dapat dientaskan. Pengelolaan zakat oleh pemerintah meliputi penarikan zakat dari wajib zakat atau muzaki, mengumpulkan, mendata, mengorganisasi, dan akhirnya menyalurkan ke pihak yang berhak. Tentu bukan presiden sendiri yang harus turun tangan. Pemerintah mengangkat orang-orang tertentu untuk mengembangkan tugas ini yang dinamakan amil zakat. Hanya saja kadang peran pemerintah dalam hal zakat kurang terasa, maka beberapa masyarakat berinisiatif mendirikan yayasan amil atau yang sering disebut dengan lembaga amil zakat. Maka bermuncullah amil-amil swasta yang tak jarang saling antar mereka malah berebut muzaki. Bahkan tak jarang beberapa majelis taklim, masjid, musola juga ikut mengumpulkan zakat dari para jamaahnya. Khususnya ketika bulan Ramadan, di satu sisi amil bentukan pemerintah itu kurang bisa diandalkan. Muncul lembaga amil non-pemerintah yang lebih percaya publik. Hanya saja tak jarang terjadi saingan antar amil non-pemerintah. Rebutan lahan muzaki sampai peruntukan zakat yang kadang hanya sebagai iklan agar para muzaki mau membayarkan zakat melalui mereka. Maka tak ubahnya amil non-pemerintah itu hanya seperti event organizer saja. Nah, di sini ada pengertian dari amil zakat. Di sini ada amil zakat disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut 3 setelah fakir dan miskin. Demikian disebut di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta zakat dan para pengurus zakat. Itu terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Istilah amil zakat ini punya beberapa istilah lain, yaitu di antaranya yang pertama ada su'ad li jibayiti zakah, dan yang kedua ada al-jihaz al-dari wal mali li az-zakah. Nah, di sini ada syarat amil. Tidak sembarang orang boleh menjadi amil. Selain bisa membuat zakat menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru akan meruntuhkan sendi-sendi zakat itu sendiri. Ibarat menyerahkan kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaan kepada kepala maling. Alih-alih menjaga dan mengamankan, yang terjadi justru semua harta habis disikat. Karena itu, maka syariat Islam memberikan beberapa persyaratan standar bagi orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat. Di antaranya adalah harus beragama Islam, akil balik, jujur, punya ilmu dan hukum zakat, dan tentu harus orang yang kuat baik jiwa maupun raga. Di sini ada beberapa tugas dari amil zakat. Tugas utama amil zakat sebenarnya sederhana untuk disebutkan dan hanya seputar dua wilayah besar. Yang pertama yaitu memungut atau menarik harta zakat dari orang-orang yang kaya. Yang kedua, membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan orang-orang yang termasuk ke dalam daftar mustahik. Tetapi yang sulit adalah justru ketika masuk ke tahap implementasinya. Menarik zakat dan mendistribusikan itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang masih terlalu awam dengan syariat zakat. Padahal ada begitu banyak jenis kekayaan yang satu dengan yang lain saling bertumpang tindih dan agak membingungkan bagaimana cara memungut zakatnya. Itu tadi sekian materi mengenai tentang amil zakat. Jika ada kesalahan atau kurang dalam penjelasan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.